Nah, em, video ini saya buat untuk membantu rekan-rekan yang masih ada pertanyaan atau mungkin bingung untuk mengisi apa di formnya, begitu ya. Nah, di sini begitu kita mengklik link form, maka kita akan melihat tampilan seperti ini, gitu ya. Formnya seperti ini, kita lihat dari atas ke bawah, dan di bawah nanti ada tombol submit, gitu ya. Baik, nah begitu sudah muncul, nanti di handphone maupun di laptop tampilannya kurang lebih sama, tidak jauh berbeda, cuman kalau di handphone mungkin kan tampilannya terbatas dengan layar, ukuran layar. Nah, kalau saya di laptop jadi lebih luas tampilannya begitu ya. Nah, kalau misalnya setelah mengklik form tidak bisa muncul tampilan seperti ini, kemungkinan itu handphone atau laptopnya perlu untuk disinkron Google akun Google-nya seperti itu. Jadi terkadang itu butuh untuk sign in dulu ke akun Google masing-masing atau alamat email masing-masing. Begitu ya. Nah, begitu sudah tampil, mari kita pelajari form ini gitu ya. Di sini ada judulnya Form PIP tahun 2022. Kemudian kita baca isinya apa nih? Form ini digunakan untuk mendata anak dari staf atau karyawan dan dosen di lingkungan Universitas Malahayati untuk masuk dalam usulan program PIP atau program Indonesia Pintar gitu ya. Mohon perhatiannya untuk anak yang tahun lalu 2020 dan 2021 sudah diusulkan dan mendapatkan PIP, tetap kembali mengisi form link ini. Jadi harus tetap mengisi walaupun tahun kemarin sudah mendapat PIP gitu ya. Karena PIP ini sifatnya tidak permanen. Nah, maksudnya hanya berlaku 1 tahun dan tiap tahun harus didaftarkan kembali begitu ya. Jadi kalau tahun kemarin dapat bukan berarti tahun ini bisa dapat lagi, tetapi harus mendaftar lagi begitu ya. Nah, baik, langsung kita ke isian pertama. Nah, di isian pertama ini ada nama staf atau karyawan dan dosen yang mendaftar atau mengusulkan anaknya. Nah, kita lihat di sini ada tanda bintang merah, artinya ini isian harus diberi jawaban. Kalau nggak dikasih jawaban, nanti nggak bisa submit, gitu ya, nggak bisa dikumpulkan formnya, gitu. Nah, untuk nama staf atau karyawan bisa diisi dengan nama saya, Muhammad Rudi. Itu. Kemudian untuk klaster pilih dosen. Oke. Selanjutnya nomor handphone, isikan dengan nomor handphone saya. Nah, nomor handphone saya itu bagi yang sudah menyimpan nomor handphone saya bisa masukkan nomor handphone saya ya. Karena saya tidak menulis nomor handphone saya di sini karena terlalu ini ya, riskan. Oke, itu nomor handphone diisi. Kemudian ini yang mengusulkan saya, berarti nomor handphone saya. Kemudian nomor handphone yang diusulkan. Nah, nomor handphone yang diusulkan ini sebaiknya diisi dengan nomor handphone wali gitu ya. Nah, nomor handphone wali sebaiknya, wali murid. Isi aja nomor handphone wali muridnya misalnya 08 12 79 88 56 dan seterusnya begitu ya. Kenapa saya sarankan untuk mengisi dengan nomor handphone wali? Karena biasanya anak sekolah itu nomor handphonenya tidak permanen. Nah, nanti waktu ternyata pengusulannya di ACC dengan pihak di Jakarta, ternyata nomor handphone yang dihubungi tidak terdaftar atau bagaimana begitu ya. Biasanya kan kalau orang tua wali itu punya nomor handphone yang permanen yang bisa dihubungi kapan saja. Tapi kalau anak sekolah itu
terkadang itu nomor handphonenya ganti-ganti begitu ya. Nah, kemudian itu ada nama lengkap anak yang didaftarkan. Silakan diisikan nama lengkapnya, misalnya Ting Tong gitu ya, Ting Tong Teng gitu. Misalnya nama lengkapnya seperti itu. Kemudian nama ibu kandungnya misalnya Twing Twing gitu ya. Twing Twing misalnya. Kemudian jenjang pendidikan misalnya kelas 1 atau kelas berapa, silakan dipilih misalnya em, yang diusulkan Ting Tong Teng ini kelas 7 SMP misalnya. Selanjutnya NISN. Nah, NISN ini tidak ada tanda bintang merah karena biasanya kalau murid yang kelas 7, kelas 10 itu kan baru masuk SMP maupun SMA. Dia baru pindah dari SD ke SMP. Biasanya proses NISN-nya bisa jadi sudah ada atau belum begitu. Jadi ini bisa dikosongkan kalau memang belum ada. Tapi bisa diisi kalau memang sudah ada. Misalnya si Ting Tong itu NISN-nya 999 gitu ya. Terus nama sekolahnya misalnya sekolah kelas berapa tadi, SMA berarti SMP ceria setiap hari misalnya. Kemudian NPSN sekolah. Nah, NPSN sekolah itu bisa didapat dari tanya langsung ke sekolah atau tanya ke Mbah Google gitu ya. Nah, nanti bisa di search sekolahnya misalnya di Google SMP Ceria setiap hari ini NPSN-nya apa, nanti keluar gitu ya. Nah, tinggal di copy terus tuliskan di sini. Misalnya SMP Ceria setiap hari ini NPSN-nya ini nggak ada ya, ini rekayasa aja untuk nama sekolahnya. Misalnya P766523XY12. Misalnya seperti itu ya. Terus alamat sekolah misalnya Metaverse gitu. Oh, jalan Metaverse ditulis lengkap ya. Metaverse nomor 1 kelurahan apa, ditulis kelurahan Abal misalnya, kecamatan apa ditulis ya, diusi lengkap. Kalau misalnya kabupaten ditulis kabupatennya apa, gitu ya. Provinsi ditulis provinsi, gitu ya, provinsi apa gitu. Nah, oke ya. Nah, seperti yang kita ketahui, PIP ini kan diusulkan perwakilan dari Universitas Malahayati. Ini ada Pak Kadafi. Pak Kadafi yang saat ini menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI. Nah, beliau menjadi perwakilan kita untuk pengusulan PIP ini. Nah, jika tahun sebelumnya, tahun 2020 sudah pernah mendapatkan PIP, maka di sini dipilih sudah, gitu ya. Kemudian kalau di tahun 2021 juga ternyata nggak dapet gitu ya, karena mungkin lupa mengisi data, maka pilih belum, gitu. Tapi kalau sudah ya pilih sudah gitu ya. Kalau ini jawaban sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kalau memang sudah ya sudah, kalau belum ya belum gitu. Dan ini tidak mempengaruhi apakah akan diluluskan atau tidak, karena yang menentukan itu pihak kementerian. Begitu ya. Jawaban ini tidak mempengaruhi apakah pengajuannya di ACC atau tidak. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi.
terakhir, apakah sudah ada buku tabungan dari anak yang diusulkan? Nah, buku tabungan ini biasanya anak-anak yang sudah pernah mendapat itu punya buku tabungan. Nah, itu bisa dijawab sudah. Tapi kalau memang belum punya buku tabungan, biasanya buku tabungan yang digunakan itu BRI dan BNI. Begitu ya. Nah, silakan dijawab sesuai dengan kondisinya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah sebelum di-submit, diperiksa lagi apakah ada kesalahan dari penulisan nama, nomor handphone terutama ya, supaya mudah dihubungi nantinya kalau memang pengajuannya di ACC. Kemudian data-data perhatikan lagi, upayakan sudah benar semua, tidak ada yang tertinggal. Kemudian barulah dipilih submit, gitu ya, atau mengumpulkan. Dan kalau sudah muncul seperti ini, artinya semua jawaban kita sudah terekam dan tinggal menunggu hasilnya apakah di ACC atau tidak. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.